Sebelumnya assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, Mas. Dengan Mas siapa? Mas Nandu. Mas Nando. Oke, alamatnya di mana ya Mas? Alamat Jogorsan, Desa Jogorsan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Mas. Ini usaha ternaknya apa aja Mas? Jenis entoknya ini? Jenis entoknya yang paling banyak itu jumbo, Mas. Tapi juga ada dragon, ada rambon, ada bondol motif juga. Lengkap ya Mas ya. Oke, awal mula ceritanya gimana Mas? Kok bisa tertarik entok tuh? Kalau awal mulanya sih seneng Mas pelihara. Dari apa? Dari dulu, dari kecil emang Mas, dolannya udah di kandang. Dari dulu kebetulan bapak dulu kan juga Mas, hobinya sama unggas. Mungkin turunan tuh Mas. Iya. Jadi seneng ya Mas ya? Seneng. Sekarang. Awal mula dulu berapa ekor Mas mulai entoknya? Kalau dulu paling lokalan itu Mas, cuma rawat-rawat punya bapak itu udah banyak. Ya sekitar 50-an. Terus kan saya juga masih sekolah, terus saya tinggal kerja. Terus pulang habis dari kerja merantau itu kan saya pelihara sendiri Mas. Berapa ekor itu? Kalau saya yang beli dulu 3 ekor. 3 ekor mulai. 1 jantan 2 betina. Kalau yang itu Mas, rambon. Yang awal kenal entok hias lah Mas, entok rambon. Tahun berapa itu Mas mulainya dulu? Itu kisaran tahun 2017 akhir Mas. Ya 2017 akhir ya. 2018. Sekarang udah berapa banyak Mas? Kalau sekarang ya, kalau total nyawa sih Mas, hampir 300-an. Besar kecil. Banyak. Oke. Kenapa Mas milih entok dibandingkan unggas lain Mas? Kayak ayam, kayak kambing, terus sapi itu. Kok milih ternak entok tuh? Nah, itu ceritanya gini Mas, soalnya entok saya kan hobinya sebenarnya ayam juga hobi, burung dara itu juga pernah pelihara banyak, sapi juga pernah pelihara. Tapi menurut saya ini Mas, yang paling simpel itu entok soalnya Mas, cuma dikasih makan, terus tinggal kerja, aktivitas yang lainnya bebas. Kalau ayam saya pernah pelihara, nah itu kan sini kan bekas kandang ayam itu Mas, pernah pelihara ayam petarung itu Mas. Itu rawatannya lebih sulit. Jadi harus dijemur, harus dimandiin, nanti harus dicoba baru tahu kualitasnya, baru laku tuh Mas. Kalau entok kan enggak, cuma tinggal dikasih makan tok. Nanti laku kecil ya jual kecil, kalau laku besar ya dijual besar. Jadi milih entok yang masih lebih gampang dipelihara. Soalnya bisa Mas, di sambi-sambi, tinggal aktivitas lainnya itu enggak terlalu memakan waktu lah Mas. Ini Mas kegiatannya, pekerjaannya apa Mas selain itu? Kalau saya kegiatannya driver Mas. Driver itu supir, kan saya kerja itu berangkat biasanya jam 6:30 pagi. Kalau pulangnya ya tergantung lah Mas, kalau udah dapat penumpang nanti paling jam 12 siang pulang, tidur, sore kasih makan mentok, nanti habis maghrib berangkat lagi. Cuma kayak gitu Mas aktivitasnya. Jadi misal pun telat pulang kerja telat, itu entok kan nggak dikasih makan juga nggak teriak-teriak tuh Mas. Tapi cuma agak kepikiran sih, soalnya kalau telat makan biasanya kalau musim hujan kan ya gampang kena penyakit. Dulu awal modal gimana Mas? Dari uang sisin pekerjaan apa? Ini dulu gimana? Awal modal itu kalau beli itu dulu kan dari Indramayu Mas, saya belinya. Itu beli dulu 3 ekor, harga 700.000, 1 jantan 2 betina. Tapi nggak niat modal sih Mas, cuma buat seneng-seneng lah, cuma hobi. Tapi itu entok kan 2019 2020 itu meledak Mas, entok rambon hias nih. Tenar ya? Tenar. Lah kok jual itu kok ada yang laku mahal toh Mas. Kok untung dari belinya dulu kok bisa laku segini kan. Ya namanya orang kan juga butuhan Mas. Iya. Jadi dibisniskan sekalian. Dibisniskan sekalian. Mulai fokus bisnis itu tahun 2020.
terus sampai kecanduan sampai sekarang. Apa perbedaannya nih mas entok jumbo, entok Rambon sama entok Dragon nih mas? Kalau entok jumbo itu posturnya lebih besar mas. Misal sama entok Rambon itu mas, sama-sama usia 3 bulan, tetap pertumbuhannya lebih unggul entok jumbo. Kalau Rambon itu kan standar lah mas, paling sama lokal ya tetap besaran dikit. Kalau Rambon biasanya itu kan yang menarik di bulunya mas. Asal kita telaten nyilangin, itu kan nanti bisa ngeluarin bulu-bulu yang motif yang menarik, yang cantik gitu mas. Ini pernah ikut kontes juga ya mas ya? Pernah, tapi ya meramaikan lah mas, namanya hobi kan, lihat kumpul sama teman-teman peternak itu seneng mas, lihat-lihat entok bagus-bagus itu kan seneng. Bobot paling besar entok jumbo berapa mas di sini? Kalau di kandang saya 6 kilo. 6 kilo. Tapi ya itu enggak khusus sih mas. Kalau biasanya yang dibuat kontes kan itu ya perawatan pasti khusus mas. Apa aja mas kalau kontes biasanya di perawatan khususnya? Biasanya dari pakan, segi pakan itu pasti yang bagus untuk protein tinggi. Terus dari genetik itu pasti cari bibitan yang unggul mas. Dibanding ini kan punya saya ini rata-rata jumbo biasa mas. Ori cuma yang bukan kelas spek kontes. Jadi saya cuma mengejar populasi mas. Berbanyak ya. Kalau yang kontes itu kan kriterianya ya yang besar, yang panjang, terus kalau all the best itu kan bulu juga halus. Pokoknya semuanya mas terlihat bagus lah, enak dipandang. Kendalanya apa mas memelihara entok ini? Kendalanya yang pertama pasti mas, mas makhluk hidup pasti ya sakit, meriang itu pasti mas. Dulu itu sering mas saya awal-awal dari populasi dikit, kalau populasi dikit kan belum riskan penyakit. Kalau populasi banyak pasti nanti riskan penyakit. Nah, dulu baru mulai benar-benar fokus bisnis, belanja habis berapa juta kena penyakit. Paling sisa 3 itu mas, 3 kalau nggak 2 itu paling. Soalnya sering sih mas dulu awal-awal bisnis itu, populasi udah banyak itu sering kena penyakit. Itu penyakit apa mas kalau boleh tahu? Penyakit biasanya mas, kalau yang sering disebut itu mata biru. Mata biru itu kalau matanya udah biru, kepala yang udah geleng-geleng kayak gini, wah serem mas masuk kandang. Itu bisa nyebar ya mas? Nyebarnya cepet banget mas itu. Kayak virus ya berarti ya mas ya? Virus paling ganas sih mas menurut saya, dan kayaknya belum ada obatnya. Kalau mencegah mungkin bisa, tapi kan sekarang ya lebih bisa hati-hatilah mas dari pengalaman dulu. Misal dulu cuma asal-asalan, tapi kan sekarang ya pakai vaksin, pakai jamu-jamuan, jadi lebih alhamdulillah lebih lebih jarang kena penyakit. Misal dari ini berapa ratus ekor ini paling yang kena paling cuma 3 gitu, nggak sampai semua. Biasanya kalau pengen merawat biar cepat besar dan tumbuh cepat gimana mas? Yang pertama pasti kan dari itu mas, dari netes. Kita kasih pakan yang bagus, air yang bagus. Soalnya kalau semuanya bagus, steril, itu kan nanti sehat mas. Kalau sehat makannya pasti lahap, dan kalau lahap udah lahap makannya bagus, nanti pertumbuhan itu tetap besar. Itu berapa lama mas? Kira-kira berapa bulan kalau tumbuh besar itu? Kalau yang jumbo sih mas, kalau yang jumbo pakan bagus, badannya sehat, usia 3 bulan udah seukuran misal jantan ya mas, ukuran jantan entok lokal 3 tahun mas. Padahal masih bisa, paruh bobotnya masih bisa unggul itu mas, yang 3 bulan. Itu langsung bisa dipanen di orang itu 3 bulan itu? Bisa. Nah ini mas kan ini belum, kemarin kan sengaja nggak tak lepas tuh mas. Soalnya kan nunggu 3 bulan nanti saya panen semua. Jadi biar request pembeli tuh mas. Ada yang minta baru netes, ada yang minta usia 1 bulan, 3 bulan biar komplit gitu mas. Berarti di sini breeding juga ya mas ya, dari telur sampai besarnya? Iya. Itu kan ada beberapa itu mas, ada sekitar 80-an ekor lah yang belum tak lepas.
Bukan rencana mau buat indukan sendiri, tapi ya besok kalau ada yang bagus ya dijual. Soalnya kan kalau Rambon itu kan rata-rata yang netesan bulan ini Rambon mas. Kalau Rambon itu kan kita mainnya ke motif warna, jadi kelihatan motifnya itu dari usia 2 bulan up. Jadi kan nanti kalau yang motifnya bagus itu dijual harga bagus, kalau yang nggak masuk ya jual pedaging. Kita maksudnya grade A, B, C gitulah mas. Pemasaran untuk bumbunya gimana mas? Kalau mas sendiri nih apa dari mana, online, sosial media atau offline? Online mas, saya kebanyakan sosial media. Soalnya kan di sosial media sekarang mas lebih mudah toh kita mempromosikan dagangan kita dengan seluruh Indonesia itu mas. Pernah di daerah mana aja mas? Di mana? Kalau yang paling sering itu daerah Medan sama itu mas Kalimantanan itu mas. Tapi ya kalau paling jauh itu ya Papua sama itu pernah Afrika, orang Afrika, luar negeri. Itu dari online tuh? Iya, dari online. Tertarik ya mas? Iya. Jadi nggak bingung sih mas sebenarnya kalau kita tekun rajin belajar itu kita telaten lah upload di sosial media. Kalau dulu saya waktu baru-baru belajar itu emang tekun mas, saya absen di Facebook, di TikTok gitu mas. Tapi kalau sekarang sih agak jarang, soalnya sekali posting itu pasti gimana ya mas? Banyak yang tanya. Banyak yang tanya. Ada yang mau beli ya, tapi pengen diperbanyak dulu gitu mas ya. Stoknya kurang. Stoknya kurang. Apa mas pakannya ini dikasih pakan apa aja mas kalau mas Andre? Kalau pakannya sih saya mas, yang paling pokok itu bekatul sama nasi aking, nanti dikasih itu pur sedikit, sama kalau yang indukan ini mas tak kasih itu konsentrat petelur. Persentase berapa mas? Nggak boleh tahu. Persentase sih nggak pernah saya ukur sih mas. Kalau misal habisnya berapa kilo per hari? Per hari itu kan saya ngasih makannya cuma 1 kali mas, sore. Sore itu sekitar segini 10 kiloan mas. Tapi kan saya juga itu mas pakai daun-daunan, misal daun pepaya, daun singkong itu kan saya giling tuh mas. Campur sama itu. Kalau sama daun-daunnya ya hampir 15 kiloan lebih lah mas. Soalnya kalau saya sih kalau pakan nggak pernah saya hitung mas, nggak pernah saya timbang gini-gini, nggak. Yang penting apa kita jual, misal ya mas ini laku 500.000, nanti kita sisihin buat pakan 200, yang 300 kasih istri, besok jual lagi laku 300.000, yang 100.000 kita simpen sama yang 200.000, yang 200.000 sisanya kita kasihkan ke istri, nanti ngumpul berapa ratus ribu kita belikan pakan itu mas. Ada tambahan ini nggak mas, apa vitamin apa perawatan khusus atau gimana? Ada mas. Berapa kali mas sehari, apa berapa bulan? Biasanya kalau musim kemarau kayak gini mas, saya itu 1 minggu 1 kali itu rempah-rempah kayak jahe, kunir, terus bawang putih, terus daun pepaya, daun itu mas, mengkudu. Vaksinnya 6 bulan sekali, vaksin suntik. Tapi kalau musim penghujan itu 1 minggu 2 kali mas rempah-rempahnya. Terus suntiknya juga 3 bulan sekali. Soalnya musim hujan itu biasanya mas, pengalaman dari dulu itu lebih sensitif virus mas. Ini ada penyakitnya. Rata-rata yang dari dulu itu kalau musim penghujan pasti harga pakan mahal, terus banyak virus, banyak yang kena itu mata biru. Jadi saya lebih lebih mengantisipasi lah ketimbang udah kena. Soalnya kalau udah kena walah sulit itu mas. Nah kalau musim hujan berarti ini mas, misalkan ini berarti di kandang semua berarti ya? Apa gimana mas penanganannya mas sendiri nih? Enggak, kan terbuka nih. Tetap di sini mas. Tetap di sini, tapi kan ini yang misal kotor-kotoran kayak gini rajin disapu, terus nanti tak rajin semprot, kandang semprot.
atau air itu nggak sampai butek-butek gitulah mas, Ganti terus. tetap ganti terus. Usahakan kandang itu jangan becek mas, soalnya kalau becek itu buat sarang virus. Nyakit juga ya mas. Iya, Tiap hari kandang dibersihin aja. bersihin terus. Di Kalau siang sore. apalagi kalau musim penghujan itu mas, yang Ekstra. ya kayak kita sendiri lah mas, kalau Ya. apa tempatnya bersih kan enak. Kalau dibilang untung rugi gimana mas? Kalau dalam usaha kayak gini, ini kan hobi. Kalau masnya jalan sekarang kan bisnis. Iya, Kalau masnya lihat untung ruginya ada nggak sih? ada mas untung ruginya. Ruginya itu kalau anu mas, misal saya dari netes mau saya panen, rencana ini buat yang stok 3 bulanan, nanti malah udah ngasih makan 1 bulan trouble, kena sakit gitu mas, kita kan kalah pakan, terus pertumbuhannya juga kurang bagus. Apalagi kalau yang jumbo, kalau kurang bagus nanti kita nggak bisa jual ke yang hobi-hobi pengen mentok besar mas, kita jualnya sama ke pedaging kita masuknya, daripada ngecewain pembeli itu mas. Iya. Posturnya nggak, misal tetap jumbo ori kan posturnya kalau pernah trouble tetap nggak, kurang bagus, daripada ngecewain pembeli. Itu kita rugi pakan. Terus kalau yang apa warna, kebetulan misal netes 12 ekor, nanti kalau yang bagus 1, yang lainnya masuk pemotongan kan kita ya untung, tapi masih tipis lah mas. Beda kalau jadi semua apa 50-50 yang jadi pedaging 50%, yang masuk warna kategori hias 50%, itu kan untungnya lebih banyak. Ada dana nggak mas kayak gitu mas? Mas pernah nggak biar apa jadi semua gitu bagus semua, ada nggak? Gimana? Treatmentnya ada nggak dari mas sendiri? Nah, kalau akhir-akhir anu mas, 2000 berapa ya, 2022 ke sini saya mas lebih memperhatikan kalau misal yang hias itu dari genetik. Jadi kita itu jangan malu belajar lah mas, tanya sama yang itu, misal saya kan lihat postingan ada yang bagus ini, jadi kita jangan malu, langsung japri aja atau mas, lewat belakang tanya ilmunya gimana. Soalnya kalau hias itu pasti pakainya gen mas, bukan asal-asalan kita pengen warna ini terus cuma asal ini jodohin ini nanti keluar anak ini, itu nggak bisa mas ternyata. Tetap ada ilmunya mas. Nah, kalau cara milih bibit yang bagus gimana mas? Kalau milih bibit yang bagus itu, kalau misal yang jumbo ya mas, itu yang paruhnya panjang, terus kaki besar, kita minta anu aja mas, ukuran lah. Kan sekarang yang apa, yang booming kan paling enak itu minta diukur. Kalau yang 98 up lah ke atas sampai itu 100, sekarang ada yang 105 gitu kan mas, itu jelas pasti endoknya panjang. Nanti kita tinggal tanya lingkar dadanya, kalau yang lingkar dadanya besar nanti otomatis endoknya juga besar, panjang tambah besar. Nanti kita tinggal minta timbangannya berapa, misal kalau udah 4,5 kilo ke atas lah, dengan postur segitu kan udah bagus mas, kalau yang produktif buat ngawin itu. Nanti kita tinggal tanya lagi mas, Titi, intinya jangan malu bertanya mas, kita tinggal tanya lagi fertil enggak, ngawinnya gimana. Nah itu kalau nanti itu tinggal kasih pasangan yang bagus, insya Allah nanti anak-anaknya juga bagus mas. Tapi kalau yang warna itu agak sulit lagi mas, soalnya kan kita cuma lihat warna tuh, tapi kan darahnya itu mas, kalau bukan ternakan sendiri kan kita nggak hafal ini darah yang ini kan nggak hafal. Jadi saya kalau yang warna itu lebih pakai ternakan sendiri mas, lebih senang, soalnya tahu kan ini dulu kakeknya ini berarti nanti dijodohin sama cucunya yang ini biar keluar motif yang grade A gitu. Nggak asal-asalan digabung di si kawinin itu, nanti ruginya di situ mas. Nggak bisa ya mas? Bledos lah istilahnya. Ada ini nggak mas? Apa namanya, pengalaman sama entok atau momen-momennya mas? Sama buat enak jadi entok. Pengalaman sama endoknya gimana? Gimana? Momennya kalau masnya ketika apa namanya berternak ini gimana? Ya, perasaannya masnya sendiri. Ada momen-momen nggak? Kalau saya sih seneng terus sih mas, soalnya hobi kan sih dari awal. Pernah itu ada yang momen itu mas, entok dari kecil cacat gitu mas.
Dari kecil cacat tapi warnanya bagus. Cacatnya gimana? Kayak apa? Maaf ya mas, paruhnya itu bengkong gitu mas. Jadi kan kalau makan susah, itu tak suapin dikit dikit. Tapi ujung-ujungnya nggak bisa besar sih, tapi bisa bertumbuh dengan apa? Hidup lah. Itu kalau saya kemana-mana itu ngintil mas. Kayak saya itu apa bapaknya. Jadi ngintil terus. Itu dulu dari anakan. Dari anakan sendiri. Itu sampai saya dimarahin istri saya mas. Saya kan kemana-mana ngintil terus yang dimarahin itu kan saya punya itu mas kolam lele. Nah, dia minum keceblung mati di situ. Terus saya apa marah-marah toh kok nggak ada, tak tinggal kerja tuh mas, kok nggak ada yang, kan namanya itu dulu tak kasih nama Besti mas. Cewek itu tak kasih nama Besti. Beranu sih ngapain ini Besti, saya bilang itu enggak, ini harus merhatiin Besti ini. Kalau cuma istri saya balik marah mas, oh cuma entok gini mah marah sama istri sampai bangetan gitu. Momen ya mas ya, jarang-jarang terjadi sih mas. Tapi hari-hari kan dari hobi sih mas. Saya kalau kerja capek, misal jam 10 malam lah baru pulang, nanti baru ngasih makan. Itu udah apa ngopi sambil ngerokok di sini dia udah seneng mas. Hilangin penat juga sih mas. Iya. Kalau tipsnya apa mas untuk saran orang baru pemula pengen ternak mas? Kalau saran saya sih mas, saran ini mas, bukan menggurui. Iya. Yang penting kita jangan apa gerusa-gerusu istilahnya mas. Lihat di postingan, rata-rata kan lihat di postingan ini orang apa upload endoknya laku berapa juta, terus kita pengen beli yang seperti itu agar laku juga segitu gitu mas, berapa juta. Itu malah salah mas menurut saya. Jadi mending kita belajar dari yang kecil dulu, ngerawat bisa, terus kita melajarin otodidak. Kalau saya mas otodidak ngajarin ini cara orang ini jual ini kok bisa laku segini, gimana perawatannya gimana gitu, mas. Kan kadang orang itu gimana ya mas, kadang punya modal langsung beli kandang bagus, beli banyak yang harga spek kontes gitu loh mas. Tapi kan belum menguasai apa perawatan sama marketingnya kan belum menguasai. Misal bisa beli tok nggak bisa ngerawat kan endoknya nanti rusak. Rusak dan mau dijual lagi lah. Kalau saya sendiri mau beli endok rusak yang kayak gitu dengan harga misal dulu berinya berapa juta sekian, saya suruh beli lagi segitu kan nggak masuk mas. Jadi mending belajar dulu pelan-pelan dari anakan dirawat. Yang penting sabar mas, sabar telaten. Nggak ada instan yang sukses. Nggak ada mas. Saya juga bertahap mas. Ya. Sampai sekarang saya juga masih banyak belajar tuh mas dari teman-teman. Kan saya juga pengen mas punya apa yang spek kontes itu. Tapi karena kesibukan kerja kayaknya kalau ngerawat itu belum bisa maksimal lah mas. Harapannya apa nih mas? Untuk kedepannya mas pengen nambah populasi berapa? Harapannya sih mas, harapannya sih pengen nambah populasi yang sebanyak-banyaknya sih mas. Sebanyak-banyaknya, soalnya saya kan kerja nggak di jalan, nggak mungkin sampai besok kerja di jalan tuh mas. Lebih enak sih kerja di rumah sama ngumpul sama anak istri di rumah. Nah, harapan saya kan untuk banyak, sehat, penjualan lancar, dan tetap amanah lah mas dalam jual beli, biar semakin banyak pelanggan. Berarti target mau populasi berapa mas? Nggak boleh tahu, ada target nggak? 1.000, 2.000? 1.000 lah mas. 1.000 itu kan itu udah tak luasin tuh mas. Iya. Kandang tak luasin, jadi ini kan misal 1.000 ekor lebih pun masih muat tuh mas. Jadi kan sayang, timbang nganggur 3 tahun nanti disita negara tuh mas. Mending dikasih ternak entrok. Kalau dari anakan perawatan gimana mas sampai gede mas? Kalau saya perawatan sih mas, ya itu tadi mas, yang penting pakan minum steril terjamin, udah gitu aja mas.
terus kasih lampu yang hangat. Biasanya kalau musim kemarau kayak gini kan malam dingin, Iya. itu kasih boxnya yang rapet itu. Sama ya kalau itu saya biasanya kasih tetaklor tapi dibuka, itu nanti dicampurin pakan mas, buat menjaga biar nggak stres gitu mas. Campurin pakan, tapi jangan campurin botol minum, soalnya botol minum itu kalau nggak sekali habis nanti pasti basi gitu mas. Usia berapa sih mas kira-kira? Saya biasanya setar itu dari usia 1 minggu sana sampai berani diumbar lah mas, usia 1 bulan. 1 bulan bubar. Biasanya kalau usia 1 bulan kan udah sehat-sehat lah mas, tahan cuaca. Tapi ya usahakan kandang jangan becek, kalau becek ya tetap kurang sehat lah mas, soalnya dari amonia baunya, virus pasti yo Banyak. sarang lah mas.